Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, pada tahun 2022, kehadiran mobil baru di Indonesia sangat ramai dan juga beragam. Dan untuk tahun 2023 juga tidak akan kalah. Akan banyak mobil baru yang hadir dan rilis di Indonesia. Penasaran dengan apa saja sih mobil baru yang akan rilis di Indonesia tahun 2023? Berikut daftar deretan mobil baru yang akan rilis di Indonesia pada tahun 2023. Pertama, Ceres SF5, SUV listrik. Ceres FF5 diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada Maret 2022 lalu. Ceres merupakan merek mobil yang dimiliki induk perusahaan DFSK, yaitu Chongqing Sokon Industry Group. Sales and Marketing Director DFSK Indonesia, Rifin Tanuwijaya, menyebut mobil ini bakal diproduksi di Indonesia, tetapi ia belum mengungkapkan jadwal perilisannya. SUV ini dilengkapi dengan dua motor listrik berperforma tinggi berupa SEP 200 AC dengan tenaga 255 kW di depan dan HW 150 dengan power 150 kW di belakang. Dan catatan resmi DFSK mencatatkan akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam. Ceres SF5 hanya membutuhkan waktu 4,7 detik saja. Kedua motor listrik performa tinggi yang ditawarkan ini didukung dengan baterai Li-ion berdaya 35 kW. Berikutnya, mobil sedan Daihatsu. Daihatsu diduga akan menghadirkan mobil baru tahun ini di Indonesia. Menariknya, Daihatsu akan masuk ke segmen sedan yang produknya diduga merupakan kembaran dari Toyota Vios. Sketsa desain sedan ini sudah tertera dalam dokumen berita resmi Desain Industri nomor 44 DI 2022 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yang didaftarkan Daihatsu. Berikutnya, Hyundai Ioniq 6. Hyundai Ioniq 6 sudah diperkenalkan di Korea awal semester kedua pada 2022 lalu dan penjualannya melesat hingga tembus 37.000 unit. Mengutip laman Insidive, penyebab banyak orang yang memesan Ioniq 6 salah satunya karena Hyundai membuka inden untuk mobil listrik tersebut sejak 22 Agustus 2022. Sementara untuk harganya sekitar 618 jutaan rupiah. Dan baterai dari Hyundai Ioniq 6 dalam kondisi penuh bisa melaju hingga 610 km. Kemudian untuk akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya butuh waktu 5,1 detik saja. Dan Ioniq 6 diprediksi akan masuk ke pasar Indonesia mulai pertengahan tahun 2023. Berikutnya, mobil listrik BMW i7. BMW memastikan akan meluncurkan mobil listrik mewah BMW i7 tahun 2023. BMW i7 mengusung dua motor listrik berperforma tinggi yang mampu menyuburkan tenaga 544 horsepower dengan torsi 795 Nm dan akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam bisa ditempuh dalam waktu 4,7 detik saja. Soal performa baterai, memiliki daya jelajah hingga 590 hingga 625 km. Berikutnya, DFSK Mini EV. Sokonindo Automobile atau DFSK menyatakan akan mulai memasarkan mobil listrik Mini EV di Indonesia pada paruh kedua tahun 2023. Mobil mungil berbasis baterai ini akan bersaing langsung dengan Wuling Air EV, namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Diduga, Mini EV direncanakan dijual mulai dari 220 juta rupiah. Berikutnya, Mitsubishi Minicab MIEV. General Manager of Marcom NPR Division Mitsubishi MMKSI
di akhir 2022 sempat menyampaikan bahwa perusahaan hendak mengumumkan hasil uji mobil listrik yaitu Minicab Mi-EV di tahun 2023. Mi-EV merupakan kendaraan komersial jenis mobil box yang ukurannya lebih kecil dari di FSK Glora E yang telah dipasarkan di dalam negeri. Mi-EV kini sedang diuji ke 4 perusahaan berbagai sektor, yaitu Pos Indonesia, Haleora Power, Gojek, dan DHL Supply Chain Indonesia untuk studi penggunaannya. Berikutnya, Honda CR-V Hybrid, mobil terbaru tahun 2023 pertama yang diprediksi masuk Indonesia adalah CR-V Hybrid. Mobil yang pertama kali muncul di China ini telah resmi dipasarkan di Amerika Serikat. Dan bicara mengenai performanya, CR-V generasi terbaru ini menggunakan kombinasi mesin 2.0 liter plus 2 motor listrik dengan teknologi terbaru. Alhasil performanya meningkat tajam, di mana tenaga maksimalnya yaitu 204 horsepower dengan torsi maksimal 335 Nm. Walau demikian, mesin konvensional turbo berkapasitas 1.5 liter tetap dipertahankan pada CR-V 2023 atau generasi ke-6. Walau demikian, tetap ada penyegaran supaya lebih ramah lingkungan. Tidak ketinggalan, suara mesin direduksi agar tidak terlalu berisik. Bicara performanya, torsi puncaknya bisa dicapai sebesar 242 Nm pada 1700 hingga 5000 rpm. Dan hal ini akan berefek pada respon akselerasi yang lebih mantap. Oke, berikutnya MG4 EV, mobil listrik terbaru tahun 2023. MG4 EV memiliki tampilan khas crossover dengan keunggulan di jarak tempuh. Baterainya punya kapasitas sangat besar, mencapai 64 kW dan mampu membawa mobil melaju hingga 579 km. Pastinya jarak tempuh ini jauh melebihi Toyota bZ4X dan Hyundai Ioniq 5. Mengenai bandrol harganya di Thailand, MG4 EV dijual dengan harga setara 350 hingga 393 juta rupiah. Berikutnya, Volvo XC40 EV. Volvo XC40 Recharge EV. Mengenai peluncurannya, sudah digembar-gemborkan terjadi pada Maret 2023. Bahkan harganya juga sudah dibocorkan sekitar 1,22 miliar. Dan mobil ini mempunyai jarak tempuh sejauh 438 km. Untuk performanya, dari 0 hingga 100 km per jam bisa dilibas hanya dalam 4,9 detik saja. Di atas kertas, mobil ini dapat melontarkan tenaga sebesar 408 horsepower dengan torsi maksimal 660 Nm. Dan untuk kecepatan maksimalnya yaitu 180 km per jam. Berikutnya, Kia Niro EV. Kia siap menambah lini produk mobil listrik untuk 2023 yaitu melalui Niro EV. Mobil ini menggunakan baterai lithium ion berkapasitas 64,8 kW dan dapat menempuh jarak hingga 460 km. Mengenai tenaganya, mobil ini dapat melontarkan tenaga sebesar 201 horsepower dengan torsi maksimal 255 Nm dan penggeraknya menggunakan roda depan. Berikutnya, Mitsubishi XFC. Mobil berjenis crossover kompak SUV ini telah diperkenalkan secara global dalam versi konsep untuk pertama kalinya di Vietnam Motor Show 2022 yang diselenggarakan pada 26 Oktober 2022 silam. Banyak kemungkinan Mitsubishi XFC akan diperkenalkan di Indonesia, apalagi Naoya Nakamura selaku Presiden Direktur Mitsubishi Indonesia telah berpendapat mengenai kemungkinan kehadiran SUV ringkas tersebut. Berikutnya, Mitsubishi Xpander Hybrid. Kehadiran Mitsubishi Xpander Hybrid pada 2023 sebenarnya sudah bocor sejak 2020. Informasi ini diperoleh
lewat slide presentasi Mitsubishi Motor Corporation saat mengungkapkan rencana jangka menengah mereka. Di sana jelas tertulis bahwa Expander berteknologi hibrida siap dipasarkan pada tahun depan, dan diprediksi Expander Hybrid bakal menggunakan mesin berteknologi e-Power dari Nissan. Hal ini dimungkinkan karena Nissan dan Mitsubishi memang punya aliansi, terbukti dari kehadiran Livina yang berbasis Expander. Maka dari itu, bukan tidak mungkin Livina dan Expander terbaru yang meluncur tahun depan akan dapat mesin hybrid e-Power. Berikutnya, Toyota Agya dan Ayla generasi kedua. Dua mobil kembar dari brand berbeda ini diprediksi akan hadir pada semester pertama 2023. Terkait mesinnya diprediksi menggunakan platform baru, yaitu sama dengan yang digunakan Race dan Rocky, WAVE 3 silinder 1.2 liter dan 1.0 liter non-turbo. Di samping itu, bukan tidak mungkin Ayla dan Agya generasi terbaru menggunakan platform DNGA. Berikutnya, Mazda CX-60 Hybrid. Informasi mengenai Mazda CX-60 Hybrid akan masuk Indonesia ini juga sudah disampaikan oleh Managing Director PT Eurocars Motor Indonesia, Ricky Tio. Mobil terbaru Mazda untuk pasar Indonesia ini akan mengambil basis Sport Utility Vehicle atau SUV dan akan menjadi mobil hybrid pertama ini di Indonesia. Sekedar informasi, Mazda CX-60 sudah meluncur secara global sebagai SUV pertama brand asal Jepang tersebut yang memiliki teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle atau PHEV. Mengacu versi globalnya, Mazda CX-60 Hybrid mengusung mesin bensin 2500 cc naturally aspirated dengan motor elektrik. Mesin tersebut diklaim dapat menghasilkan tenaga sebesar 189 horsepower dengan torsi maksimal 261 Nm. Berikutnya, Nissan Serena C28. MPV ini sudah meluncur secara resmi di Jepang pada 28 November 2022 dan kemungkinan besar akan lanjut menyusul ke Indonesia. Lantaran di Thailand mobil ini sudah warawiri untuk pengujian. Tentu hal tersebut jadi kabar gembira mengingat hampir semua mobil Nissan di tanah air merupakan hasil ekspor dari Thailand. Dan mengenai mesinnya, Nissan Serena terbaru punya mesin hybrid atau teknologi e-Power generasi kedua dengan mesin 1400 cc berkode HR14D DE EM57. Lalu ada teknologi keselamatan terbaru yaitu ProPilot 2.0. Ditambah lagi ada 100 volt AC power supply yang bisa digunakan untuk menyalurkan sumber tenaga ke berbagai peralatan listrik. Berikutnya, Wuling Alphaz. Wuling Alphaz akan menjadi mobil terbaru tahun 2023 di Indonesia. Model ini sudah diperkenalkan lebih dahulu di negeri asalnya Tiongkok dan dijual di kisaran harga 120 hingga 185 jutaan rupiah. Untuk kehadirannya di Indonesia semakin kuat beredar lantaran mobil ini sudah tercatat dalam dokumen PDKI Kemenkumham RI dengan nomor pemohon DID 20220-60541. Wuling mendaftarkan hak paten untuk nama Alphaz. Berikutnya, Suzuki XL7 Hybrid. Ya, model ini akan menyusul saudaranya R3 yang berteknologi mesin ramah lingkungan. Mengacu pada versi India XL7 atau di sana bernama XL6 yang sudah mendapatkan facelift, seperti grill baru berdesain lebih padat dengan motif mesh dan beraksen crossbar chrome. Mobil ini kemungkinan mendapat lampu belakang LED smoke grey, lampu depan quad chamber, dan garis pintu bagasi beraksen chrome. Terakhir, Toyota Hilux GR Sport. Toyota juga telah berjanji akan mengeluarkan mobil terbaru tahun 2023 yaitu Hilux GR Sport. Ini adalah Hilux yang memiliki mesin buas, peminum solar berkubikasi 2.8 liter. Di samping itu akan ada pula
aksesori-aksesori yang bisa meningkatkan tampilan dari Hilux terbaru ini. Selain itu, interior Toyota Hilux 2.8 Gear Sport juga bakal kentar aura sportinya. Sektor keselamatan juga sepertinya bakal lebih mumpuni lewat teknologi Toyota Safety Sense. Iya, jadi itu deretan mobil baru yang akan rilis di Indonesia pada tahun 2023. Gimana nih kira-kira teman-teman? Kira-kira mana yang paling favorit buat teman-teman semua? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah Info update untuk deretan mobil baru yang akan rilis di Indonesia pada tahun 2023. Oke, masih banyak menonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.